Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap teguh, tetap kuat, tetap berjaga-jaga, karena iblis lawan kita. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari siapa yang dapat ditelannya. Karena itu kita sedang belajar dengan sebuah topik kembali hari ini tentang kunci hidup berbuah banyak. Jadi kalau kita kembali membaca dari Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Tuhan menghendaki kita berbuah, dan saya memberikan topik ini adalah kunci bagaimana kita bisa berbuah. Seringkali kita melihat ada banyak orang percaya, orang Kristen, dia tidak mengalami yang namanya keberbuahan dalam hidupnya. Karena itu kita perlu menemukan kunci. Saya menggunakan istilah kunci. Kunci adalah alat, tools untuk membuka. Jadi kita nggak akan pernah bisa berbuah banyak kalau kita nggak menemukan kuncinya. Karena itu saya di khotbah minggu mengilustrasikan kunci itu bisa membuka segala sesuatu. Dia membuka yang namanya rumah yang besar. Rumah yang besar, pintu-pintunya tidak akan terbuka jika tidak ada kuncinya. Atau mobil yang hebat sekalipun tidak akan pernah bisa berjalan, dan rasanya tidak ada gunanya kalau mobil itu harganya mahal tapi tidak bisa jalan karena tidak ada kuncinya. Karena itu kita ingin belajar hari-hari ke depan bagaimana kita bisa menemukan kunci untuk kita bisa berbuah. Karena berbuah itu memuliakan Bapa. Hidup yang berbuah itu memuliakan Tuhan. Hanya dengan berbuah Tuhan dimuliakan, dan kita layak disebut untuk apa? Untuk menjadi murid-muridnya yang sejati. Karena itu kita sudah belajar kemarin bagaimana makna dan arti daripada hidup yang berbuah. Bahwa berbuah itu bukan pelayanan, berbuah itu bukan kita hanya pintar jago ngomong Tuhan, tentang Tuhan, atau kita punya gelar-gelar ya teologi, atau kita menjadi punya posisi-posisi tertentu di dalam pelayanan. Bukan. Berbuah bicara tentang kehidupan kita, karakter kita yang mengalami perubahan semakin seperti Kristus. Karena itu berbuah menunjukkan pohonnya, berbuah menunjukkan siapa pokok daripada kita sendiri, hidup kita. Karena itu Yesus berkata, akulah pokok. Jadi buah menunjukkan pokoknya apa. Jadi rasanya aneh kalau ada pohon ara berbuah semak duri, atau ada semak duri berbuah pohon ara. Pasti nggak mungkin, nggak bisa. Jadi buah menunjukkan pohonnya. Karena itu Tuhan Yesus berkata kita disuruh waspada, disuruh berjaga-jaga, disuruh berhati-hati. Karena iblis tidak datang dengan wajah iblis, tapi iblis datang dengan wajah malaikat terang. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Salah satu hal yang akan terjadi di hari-hari ke depan, di akhir zaman ini sebelum kedatangan Tuhan, selain aniaya, selain gempa bumi, selain kelaparan, selain penyakit sampar, yang terjadi adalah kesesatan. Dan disinilah Alkitab berkata bahwa bagaimana caranya orang-orang benar ini bisa disesatkan. Dan kalau boleh kita semua ini tersesat. Karena itu kita perlu waspada. Yesus ingetin bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan benar dengan gak benar. Karena antara yang palsu dengan yang asli itu agak sulit dibedakan. Seringkali kita dengar ada orang bicara tentang saya dengar Tuhan bicara. Saudara, kalau kita udah dengar kayak gitu, kita agak sulit membedakannya. Tapi Yesus memberikan ukurannya. Dari buahnya lah kamu kenal. Lihat, dari buah kita bisa kenalin apakah itu benar atau tidak. Karena itu kalau ada orang cerita tentang Tuhan, khotbah, tapi buah-buahnya kedagingan, buah-buahnya kepahitan, buah-buahnya sakit hati, buah-buahnya perpecahan, saudara jangan gampang terpesona. Bahkan nanti iblis akan datang dengan mujizat-mujizat. Karena itu penting sekali untuk kita bisa membedakannya, dan saya kembali menceritakannya supaya kita bisa memahami ini. Karena iblis, nabi-nabi itu akan datang bagaikan domba-domba, tapi dalamnya serigala yang aslinya. Luarnya saja, tapi
intinya, esensinya dia adalah serigala. Salah satu ciri serigala yang Paulus katakan adalah kepada gereja di Efesus ketika dia mau tinggalkan ya penatua di sana, dari antara kamu sendiri akan keluar, dari antara kamu. Jadi penyesatan, kesesatan itu tidak hanya dari luar ke dalam bisa terjadi, tapi dari dalam akan muncul dari antara kamu. Dan serigala-serigala itu cirinya apa? Tidak menyayangkan kawanan. Jadi bagi saya sederhana sekali untuk melihat apakah orang berbuah atau tidak. Dia mencintai Tuhan dan dia mencintai umat Tuhan. Hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Hukum kedua yang sama adalah mengasihi sesama. Jadi serigala yang buas, nabi-nabi palsu ini, dia seperti binatang yang predator yang mengerikan. Dan dia apa yang dia rusak? Kawanan. Apa kawanan? Komunitas, hubungan satu dengan yang lain. Makanya di dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, dari komunitas, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ketika ada murid-murid berkata, guru itu mereka apa? Menggunakan namamu, padahal mereka bukan kelompok kita. Tapi Yesus berkata, ya, dari buahnya. Apa buahnya? Kalau mereka walaupun bukan kelompok kita, tapi mengumpulkan sifatnya, mencintai komunitas, dia adalah saudara kita. Tapi yang mencerai-beraikan, ya, lihat buahnya, perpecahan, tidak mencintai kawanan, dia adalah lawan. Dari buahnya kita kenal. Karena itu menurut saya gereja-gereja hari ini perlu mengevaluasi. Aneh rasanya saudara, gara-gara beda organisasi, kita sekarang tidak lagi saling mengasihi gereja satu dengan yang lain, dengan alasan nama misi, visi, penginjilan, tapi merusak satu dengan yang lain. Ini kita harus waspadai. Dan saya berdoa supaya kita bisa menangkap sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang berbuah. Ayo jemaat Tuhan, semakin kita mengenali Tuhan, salah satu buah yang akan keluar adalah kita semakin mengasihi bahkan musuh kita. Kok aneh sesama kita saling berpecah belah. Karena itu dengan hal inilah Bapa dipermuliakan ketika kita berbuah banyak. Berbuah itu artinya ya kita semakin mengasihi. Mari kita mengasihi bukan dengan perkataan, tapi mengasihi dengan perbuatan, dengan tindakan. Kasih itu artinya kita rela berkorban untuk orang lain. Kalau nafsu, kita mengorbankan orang lain, yang penting saya senang. Kalau saudara tahu di kitab Yakobus bahwa hikmat dari iblis itu, dia menimbulkan masalah dan perpecahan. Tapi hikmat dari Allah, dia menimbulkan damai dan sejahtera. Saya coba bacakan untuk kita di dalam kitab Yakobus. Nah, dikatakan dalam pasal yang ketiga, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Lihat, sama-sama namanya hikmat, tapi hikmatnya bisa berasal dari dunia, dari diri kita sendiri, hikmat manusia, atau dari nafsu manusia, atau dari setan-setan. Nah, kita lihat di mana kita tahu bahwa hikmat ini lahir bukan dari Tuhan. Di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita ingin membangun sesuatu yang baik, pelayanan atau apa saja, tapi kita nggak boleh hikmat yang kita gunakan adalah hikmat yang bukan dari Tuhan, yang menimbulkan kekacauan, menimbulkan masalah, menimbulkan perpecahan, percideraan. Hikmat yang dari atas pertama-tama apa? Murni motivasinya. Lihat, selanjutnya pendamai. Jadi kalau ada keributan, ada masalah, kita mendamaikan. Peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai. Untuk apa? Untuk mengadakan damai. Nah, lihat saudara, saya berdoa
dari ayat-ayat ini, dari pembelajaran saat teduh kita bisa dapat gambaran. Sehingga nanti kita akan lebih masuk lagi bagaimana kita bisa berbuah di dalam prinsip-prinsip, yaitu berbuah dengan benar. Karena Alkitab berkata, ketika orang-orang di Matius pasal 7, Tuhan aku udah ngajar, aku udah bernubuat, bikin mujizat. Itu bukan ukuran orang berbuah. Pelayanan itu bukan ukuran. Karena itu jangan salah ukuran kita. Tuhan berkata, aku nggak kenal sama kamu. Kenapa nggak kenal? Ya berarti nggak punya hubungan. Karena itu Tuhan mengasihi yang namanya hubungan. Dia membenci yang namanya perpecahan. Dosa selalu merusak hubungan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau menolong kami semua untuk terus bertumbuh, berbuah-buah banyak, berbuah lebat, sehingga Bapa dimuliakan. Dan kami adalah murid-murid-Mu. Identitas kami, kesejatian kami adalah dari buah-buah. Buah-buah yang benar, buah-buah yang datang dari Kristus, karena pokok hidup kami adalah Kristus. Kami akan mengeluarkan buah-buah Kristus. Bukan mementingkan diri sendiri, bukan kekacauan, bukan kejahatan, tapi murni, pendamai, peramah, penurut, penuh dengan belas kasihan. Buah-buah yang baik, tidak memihak ataupun munafik. Kami menaburkan kebenaran dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati semua umat-Mu yang sudah mendengarkan saat teduh ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.